Memulai sekolah minggu kita dengan bernyanyi lagu pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita mau berdoa, satu lipat tangan Lausa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ikuti Lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari Sabat Tuhan, kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan. Sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali datang, beribadah di sekolah minggu. Berkatilah kami semua, tambahkan kami sukacita untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang tenang, pikiran yang fokus untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan baik. Tuhan, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan kembali melanjutkan pujian kita, Tuhan adalah gembalaku. Oke, kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, kita bersyukur ya, kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita mempunyai gembala yang baik. Gembala kita yang baik ialah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang selalu membimbing kita ke jalan yang benar, menuntun kita, dan bahkan selalu memberikan kita kekuatan ketika kita dalam kesusahan dan kesedihan. Jadi kiranya kita semua ketika kita dalam kesusahan, kita mau datang kepada gembala kita yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan melanjutkan pujian kita kembali. Marilah bernyanyi. Nah, lagu ini pasti kita sudah pernah dengarkan. Nah, kita akan nyanyikan bersama-sama, buka suara ya. Yang adik-adik ada di rumah, buka suara. Tapi di Zoom-nya tetap di-mute-kan ya. Yang di rumah, buka suara kita memuji Tuhan. Oke? Marilah bernyanyi. Marilah bernyanyi, gembira memuji Tuhan. Marilah bernyanyi, gembira memuji Tuhan. 1, 2, 3 lagu, 4, 5, 6 lagu, 7, 8, 9 lagu, gembira memuji Tuhan. Ya, pujian ini mengajarkan kepada kita dan bahkan mendorong kita. Bagaimana seharusnya kita memuji Tuhan? Apakah memuji Tuhan lemas-lemas atau sedih? Tidak ya, kita memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita dan bergembira. Ya, artinya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus persiapkan hati kita. Oh, kita mau memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita. Buka suaranya, ya. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita yang hidup. Oke, nah kita akan kembali memuji Tuhan dari pujian Ku Mau Puji tentang Rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu,
anugerah-Mu ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ya. Pujian ini memberitahukan kepada kita mengapa kita mau memuji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Apa kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita? Dia rela datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Ya, kita yang sepantasnya mati di dalam penghukuman kekal di neraka, tetapi Tuhan Yesus, Dia telah datang menggantikan kita dan menyelamatkan kita. Sehingga kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan boleh mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi dengan mengingat kasih Tuhan ini, kita harus memuji Tuhan dengan bersukacita. Oke? Nah, sekarang kita akan membawakan persembahan kita kepada Tuhan dan sambil memuji Tuhan dari pujian sukacita kusembahkan. Oke? Nah, yang bawa persembahan hari ini Sinia ya. Oke. Oke, Lasa. Oke, semua bernyanyi ya. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dianyakan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Oke, kita mau berdoa ya, semua ambil sikap berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tidak ada ya lagi yang lihat kiri kanan ya. Kita berdoa. Ikutilah Ustaz. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur kami bisa membawakan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami supaya boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati juga persembahan kami supaya boleh menolong pelayanan sekolah minggu di Gapi Batam. Berkati juga papa mama kami dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka, supaya Tuhan jaga selalu. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, kita mau menghafal ayat hafalan dulu ya. Di pagi hari ini semua perhatikan ya ayat hafalannya. Dan kalau Lausus minta suruh dihafal, dihafal ya. Oke, kita akan, ya nanti Lausus akan tunjuk satu orang yang di gereja dan satu orang yang di Zoom ya. Oke, ayat hafalannya bukan baru ya. Minggu-minggu lalu kita sudah juga menghafal ya. Oke, jadi kita membaca bersama-sama sekali dulu, baru nanti kita akan hilangkan baris per baris. Oke, semua siap? 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita.
umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Kalau saya kasih waktu beberapa detik ya untuk menghafal. Nanti kita akan hilangkan baris per baris. Oke, menghafal. Oke ya, kita baca bersama-sama sekali lagi dari alamat, isi dan alamat, dan nanti kita akan hilangkan baris per baris. Oke, bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, kita akan hilangkan baris yang pertama. Oke. Nah, sudah hilang ya. Oke. Kita akan melihat. Nah, ketahuilah ya. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke. Nah, sekarang baris yang kedua. Baris yang kedua ya. Dialah yang menjadikan kita. Oke. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, kita hapus lagi baris yang selanjutnya. Oke, bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Oke, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Oke, bersama-sama sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, nah sudah habis isinya ya. Bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba. Oke, Mazmur 100 ayat 3. Oke, semua sudah habis ya? Isi, alamat, isi, dan alamat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, kita sudah hafal ya. Oke, lalu saya mau tunjuk dulu yang di gereja. Oke, lalu saya mau tunjuk Braden, bisa hafal? Gak bisa hafal? Oke, siapa yang bisa hafal? Matius bisa? Oke, Matius. Oh, udah minggu lalu ya, Matius sudah minggu lalu ya. Oke, Hana bisa menghafal?
Udah ya? Oh, jadi siapa? Darren bisa ya? Sedikit ya? Carry, bisa carry? Nggak bisa ya? Oke. Oke, Darren bisa ya? Ceris bisa? Nggak bisa. Waduh. Kita sudah menghafal dari beberapa minggu yang lalu loh ayat hafalan. Ya? Hah? Ya 2 kali ya. Jadi bukan yang baru. Oke? Oh, Braden bisa? Hah? Oke, sedikit. Yang kita dan punya umatnya dan kawanan gembalaannya. Oke, good ya, Braden bisa. Oke, sekarang Lasa mau tunjuk adik-adik yang ada di rumah ya. Oke, adik-adik yang ada di rumah, Lasa minta Luis Tan bisa? Oke, buka suaranya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, good, perfect ya. Benar. Jadi adik-adik ada di gereja maupun yang ada di rumah, dihafal ya. Ayat hafalan kita harus menghafal. Jangan dilupakan. Dan ayat hafalan ini kita sudah lihat 2 kali ya. Oke, good. Good job everyone. Nah sekarang kita, Bu mau ini ya, perkenalan atau pengumuman dulu? Oke, kita mau ini dulu ya, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita ada teman baru hari ini ya. Nah, siapa yang baru pertama kali datang ke gereja sekolah minggu? Oke, ada 1. Maju. Oke, itu juga ya. 2. Kita ada 3 teman baru hari ini ya, yang datang ke gereja. Oke, kita mau perkenalkan dulu ya, namanya satu persatu. Oke, sini berdiri di sini biar yang lain bisa lihat. Oke. Ada yang kecil. Oke. Namanya, saya kasih tahu namanya, kelas berapa, lalu siapa yang ngajak ya? Oke. Oke, ini ada teman baru. Yang pertama siapa namanya? Julio. Oke, siapa namanya? Julio ya. Julio kelas berapa? SMP 3. Siapa yang ngajak? Teacher Jumala. Teacher Jumala. Oke ya. Oke, sekolah di mana? Oh, di Basic. Basic. Oh, sekolah di Basic ya. Wah, bersyukur ya. Pagi hari ini Julio bisa datang bersekolah minggu bersama-sama dengan kita. Oke, yang lain lagi ya. Oke, namanya siapa? Cindai. Cindai ya. Oke, Cindai namanya atau Alea ya. Ini sekolah di Awana ya. Ya, sekolah di Awana. Iya. Oke, satu lagi yang di sana. Oke. 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 Mana dia? Oke, kita tunggu yang satu lagi ya. Dia lagi datang ke depan, maju ke depan ya. Oke. Halo, siapa namanya?
Yoen, oke. Mau masuk di Awana juga ya. Oke. Nah, kita bersyukur ya untuk ada 3 teman baru. Ya, kita berharap di minggu-minggu depan bisa datang ya. Kita sambut bersama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat datang di sekolah Minggu Gapi Batam. Minggu depan datang lagi ya. Datang lagi ya. Oke ya. Oke, silakan duduk. Nah, kita bersyukur ya untuk teman-teman yang baru. Adik-adik juga bisa ajak teman-temannya ya. Bisa ajak teman-teman untuk datang ke rumah Tuhan. Oke, nah kita akan melihat pengumuman di pagi hari ini sebelum kita mendengarkan cerita. Oke, pengumumannya. Nah, yang pertama, oke. Nah, minggu depan ibadah sekolah minggu secara tatap muka dan juga melalui Zoom diadakan setiap hari Minggu jam 8.30. Ingat ya, diundur 30 menit karena minggu depan adalah hari Paskah. Jadi ingat ya, jam 8.30. Nah, tatap muka di gereja, oke? Datang ke gereja tatap muka jam 8.30 pagi. Oke, yang pertama. Yang kedua, nah saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai jam 8.20. Kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Nah, mari semuanya ikut bersaat teduh bersama-sama. Oke. Nah, program sekolah minggu sore ini Bible Quiz bertema Paskah diadakan siang ini via Zoom jam 3 sampai jam 3.30 sore. Oke. Nah, oke, ini yang keempat tadi sudah kita umumkan ya. Jam 8.30 pagi. Oke, nah sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Mega. Semua duduk dengan tenang, perhatikan ya. Oke. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Halo, semuanya bilang selamat pagi, Lause. Selamat pagi adik-adik semua. Oke, kita bersyukur ya saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi adik-adik, mari duduk tenang, perhatikan, oke? Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu, semuanya lipat tangan, tutup mata. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup mata. Yang di rumah, yang di gereja juga. Ayo, yang di gereja. Oke, semuanya mari kita berdoa ya. Ikutin Lause. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berkati kami semua, berikan kami hati yang sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh Tuhan tolong untuk mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, bisa nampak ya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, adik-adik semua diperhatikan ya. Nah, setiap kali cerita firman Tuhan kita ambil ceritanya dari mana? Dari Alkitab ya, bukan dari cerita dongeng, buku cerita, ya semua dari Alkitab. Dan Alkitab itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Jadi kita harus dengarkan ya, kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, cerita hari ini kita sudah sampai di pelajaran yang ke-7. Ya, adik-adik, pelajaran yang ke-7 di sini sudah ada judulnya sama alamatnya. Oke, kita baca sama-sama yuk yang ada di Zoom dan juga yang di gereja. Siap? Baca judulnya dan alamatnya di bawahnya ya. 1, 2, 3, ya. Kita menyanyi memuji Allah. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7a, 142, 150. Oke, ada 3 mazmur yang akan kita lihat di pagi hari ini. Apa fokus pelajaran kita ya di pagi hari ini? Adik-adik semua fokus ya di sini ya. Oke, semuanya lihat ke sini ya, lihat ke layar ya, ke PowerPoint-nya. Oke, bisa ya. Kita baca sama-sama juga fokus pelajarannya. Siap? 1, 2, 3, ya. Menyanyikan lagu puji-pujian dan penyembahan bagi Allah. Yang kedua, sama-sama 1, 2, ya. Datang menghadapnya untuk memohon pertolongan dan penghiburan. Nah, ini yang harus kita capai di dalam cerita hari ini. Nah, sebelum kita mau mendengarkan dan melihat firman Tuhannya, kita mau main games ya. Nama gamesnya ini ungkapkan perasaanmu. Nanti ada beberapa pernyataan yang Lause sampaikan di sini. Sampaikan apakah pernyataan yang ditulis di situ kalian senang, happy, atau sedih ya. Siap? Kita mau mulai ya adik-adik. Nah, yang pertama, pernyataan yang pertama dikatakan kalian berada dalam paduan suara anak-anak di gereja. Paduan suara akan menyanyikan sebuah lagu yang kalian sangat sukai. Senang nggak atau sedih? Senang, iya ya, kalian senang ya kalau pujian yang kalian sukai ya. Yang kedua, Bapak Pendeta sedang berkhotbah. Ia mengatakan Allah layak dipuji. Kita senang nggak dengan hal itu? Atau sedih? Senang ya. Ya, Allah layak dipuji. Yang seterusnya, seseorang mengatakan bahwa anak-anak tidak boleh memuji nama Tuhan. Kalau orang mengatakan itu, kalian senang atau sedih? Sedih. Iya, sedih. Mas, anak-anak nggak boleh memuji Tuhan? Sedih ya, kita mau memuji Tuhan. Nah, selanjutnya, ada orang yang mengatakan kalian bisa memuji Allah dengan nyanyian. Senang atau sedih? Senang, oke. Kita bisa memuji nama Tuhan. Jadi kesimpulannya apa? Anak-anak suka memuji Tuhan dengan nyanyian, ya. Lalu saya simpulkan bahwa adik-adik semua suka memuji Tuhan dengan nyanyian ya, atau puji-pujian kepada Tuhan. Nah, di dalam minggu-minggu yang sudah berlalu, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar ya, hal-hal yang kita lakukan di dalam ibadah kepada Tuhan. Contohnya ibadah sekolah minggu. Nah, apa saja hal-hal yang kita lakukan selama ibadah kita di dalam ibadah sekolah minggu ini? Kita sudah belajar yang pertama ini apa? Iya, kita sudah belajar bahwa kita beribadah kepada Allah dengan berdoa.
Itu hal yang pertama. Sekarang kita mau lanjutkan. Hal yang kedua, cara apa lagi yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Dalam ibadah? Iya, benar sekali ya. Menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, tadi di awal kita sudah nyanyikan dari lagu Mars sampai lagu terakhir. Ya kan? Menyanyi Tuhan, menyanyi kepada Tuhan ya. Nah, kita akan melihat ya. Dikatakan menyanyi himne atau kidung pujian merupakan suatu cara untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang tanya, apa itu himne lase? Himne itu lagu-lagu atau puji-pujian yang khusus dituliskan. Braden, dengarkan ya di sini ya. Pujian yang khusus ditulis untuk apa? Untuk penyembahan kepada Allah. Untuk memuliakan Tuhan. Itu namanya himne. Ya, contohnya lagu tadi yang sudah kita nyanyikan. Ku mau puji tentang Ramadan anugerahmu. Nah, itu salah satunya himne, lagu pujian. Oke. Yang dituliskan untuk kita memuji Tuhan. Ya. Dan puji-pujian itu ditujukan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, ya. Dan dikatakan di sini ada satu kitab loh dalam Alkitab yang adalah puji-pujian bagi Allah. Nah, pertanyaannya, apakah ada yang tahu kitab apa itu? Ada yang tahu? Yakin? Darren bilang Mazmur. Yakin ada yang lain? Oke, benar sekali ya. Kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur itu semua adalah puji-pujian yang dinyanyikan oleh umat Tuhan kepada Tuhan. Ya, kitab Mazmur. Nah, dan adik-adik tahu nggak, kalau kitab Mazmur ini banyak dituliskan pada zaman siapa? Raja Daud dan Raja Salomo. Dan bahkan Mazmur lebih banyak ditulis oleh Raja Daud. Jadi dituliskan oleh anak-anak Tuhan di masa lalu. Orang-orang yang sudah sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, mereka tulis puji-pujian ini untuk memuji nama Tuhan. Nah, jadi hari ini kita akan melihat ketiga dari Mazmur-Mazmur yang ada di dalam kitab Mazmur ini. Nah, Mazmur yang pertama, Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 7. Yang kedua, benar, Mazmur 142. Yang lain perhatikan. Yang ketiga, Mazmur 150. Mari kita lihat ya satu persatu. Nah, satu persatu. Mazmur 95 ini ayat 1 sampai 7. Nah, Mazmur ini adalah panggilan untuk menyembah Allah. Ya. Penulisnya memanggil semua orang-orang yang adalah umat Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk datang menyembah Allah, beribadah, memuji, memuliakan nama Allah. Ya, nah, contohnya di dalam ayat 1 dikatakan, perhatikan ya di sini. Ayo ayat 1-nya kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Ini adalah marilah. Jadi penulis Mazmur ini mau memanggil kita semua. Ayo mari kita semua bersorak-sorai, memuji nama Tuhan dengan sukacita. Ya. Karena dia adalah gunung batu keselamatan kita. Ya. Nah, nanti kita akan jelaskan hal ini ya. Dan juga Mazmur 95 ini adalah ucapan ya atau puji-pujian yang disampaikan oleh para imam kepada orang Israel. Saat mereka apa? Saat mereka berkumpul di Bait Allah. Nah, jadi puji-pujian ini dinyanyikan ya, disampaikan oleh para imam kepada umat Tuhan ketika umat Tuhan datang berkumpul bersama-sama di mana? Di Bait Allah. Apa itu Bait Allah?
tempat ibadah. Ya, ingat kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengizinkan orang Israel, terutama Raja Salomo, untuk membangun bait suci. Kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu. Ya, dan di sana ketika umat Tuhan berkumpul, para imam memanggil semua orang, mari memuji nama Tuhan. Ya, ini adalah panggilan untuk memuji Allah karena Dia adalah Tuhan atas segalanya. Nah, kenapa orang-orang memuji nama Tuhan? Karena Tuhan itu Dialah Tuhan atas segala-galanya. Apa maksudnya Tuhan atas segala-galanya? Artinya Dia yang berkuasa atas semuanya. Ya, punya Dialah segala sesuatu di dalam dunia ini, termasuk kita semua, termasuk adik-adik. Oleh karena itu, kita semua harus memuji nama Tuhan. Ya, memuliakan Dia, menaikkan puji-pujian kepadanya. Karena Dialah yang berkuasa atas hidup kita ini. Ya, Kalista, Nesha, perhatikan, jangan main-main ya. Ini adalah juga panggilan untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya dan taat karena Dia adalah Raja atas umatnya. Ya. Selain ini adalah panggilan untuk memuji bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa, kita juga harus datang ketika memuji Tuhan dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita memuji Tuhan, sesungguhnya kita mengungkapkan bahwa kita mau percaya kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Makanya kita memuliakan namanya. Kenapa? Dia adalah Raja atas umatnya. Dia yang bertata, yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, yang memerintah atas kehidupan kita itu Raja. Ya, Dia yang mengatur kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus memuji Dia. Harus memuliakan namanya, ya. Nah, jadi Mazmur 95 ini disampaikan bahwa orang-orang Israel tahu bahwa Allah adalah Raja mereka dan gunung batu keselamatan mereka. Ya. Dulu ketika orang-orang Israel memuji nama Tuhan dengan Mazmur 95 ini, sesungguhnya mereka tahu bahwa Allah itu adalah Raja mereka dan juga gunung batu keselamatan mereka. Apa artinya gunung batu keselamatan mereka? Dialah yang melindungi mereka dari semua hal yang jahat, terutama dari musuh-musuh mereka. Nah, kalau dikatakan gunung batu itu adalah tempat perlindungan yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Itu gunung batu, dan Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita. Dia akan menyelamatkan kita, membebaskan kita dari semua musuh-musuh kita. Terutama musuh kita adalah dosa kita sendiri. Yang menyelamatkan kita dari dosa kita, ya. Makanya ketika kita memuji Tuhan, biarlah semuanya ini bisa kita ingat dan dengan sukacita menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya, sekarang kita mau lihat Mazmur 142. Nah, Mazmur 42 ini tentang apa? Nah, dikatakan dituliskan oleh Raja, siapa nama yang ada di sana? Daud. Nah, ditulis oleh Raja Daud ketika ia sedang bersembunyi daripada musuhnya. Nah, kita tahu kalau kita belajar baca firman Tuhan bahwa Daud itu punya banyak sekali musuh, orang-orang yang tidak suka kepadanya. Karena apa? Karena dia takut sama Tuhan, ya. Dia melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, banyak sekali musuhnya yang mau menangkap dan bahkan mau membunuh dia. Ya. Karena itu dia harus melarikan diri dan harus bersembunyi, adik-adik. Nah, dalam proses persembunyiannya ini, disinilah Daud menuliskan Mazmur 142 ini. Ya. Dan di sana, di Mazmur 142, Daud memberitahukan kita bahwa ketika kita merasa sendirian dan dalam masalah, kita bisa berseru kepada Tuhan dengan suara kita.
Raja Daud mau dikejar-kejar, ditangkap, dan bahkan mau dibunuh. Karena itu dia harus melarikan, bersembunyi, dan dalam proses itu dia menulis pujian ini, Mazmur 142 ini. Dan dalam ini dia mengungkapkan, dia menyampaikan kepada kita semua bahwa meskipun kita merasa sendiri, banyak masalah, banyak tantangan, banyak hal yang kita alami, yang kita rasakan, kita bisa ungkapkan semuanya ini, kita bisa beritahu apapun yang kita rasakan ini, yang kita hadapi ini kepada Tuhan. Kita bisa berseru kepada Tuhan. Dengan suara kita memuji nama Tuhan. Nah, contohnya apa? Di dalam ayatnya yang ketiga. Mazmur 142 ayat 3. Ayo, mari kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku mencurahkan keluhanku kepadanya. Kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Ini salah satu ya ungkapan dari hati dari Raja Daud. Dia mau mencurahkan keluhannya ke hadapan Tuhan. Ya. Dia mau sampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami saat ini kepada Tuhan. Ya. Apapun masalah itu kita harus sampaikan. Seperti Raja Daud ya, melalui puji-pujian. Kita bisa sampaikan ini juga ya. Jadi kita bisa menuangkan semua masalah kita kepada Tuhan. Apapun itu kita bisa sampaikan, beritahukan kepada Tuhan. Karena apa? Kenapa? Karena Ia adalah penolong kita. Dia satu-satunya penolong setia kita. Dia akan menolong kita untuk melalui semua hal yang ada di dalam kehidupan kita. Dia akan melepaskan kita juga pada waktunya, ya. Jadi itulah Mazmur 142. Sekarang Mazmur yang terakhir, Mazmur 150. Nah, Mazmur ini adalah Mazmur yang agung, memberitahukan kepada kita untuk menaikkan puji-pujian pada Tuhan yang ajaib. Kita harus memuji Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang ajaib. Yang bisa melakukan segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Tuhan bisa lakukan, itu artinya ajaib. Ya. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Yang di luar dari yang kita pikirkan. Tuhan bisa lakukan. Dia adalah ajaib, ya. Dan Dia juga adalah Dia adalah Allah yang berkuasa dan sangat hebat, ya. Dikatakan di sini. Dia bisa melakukan apapun itu, ya. Dan dikatakan di dalam Mazmur ini juga disampaikan kepada kita bahwa Dialah yang menjadikan kita. Ingat Mazmur yang kita hafal tadi? Dialah yang menjadikan kita. Itu satu bagiannya. Itu juga Mazmur 150 ini sama. Mengingatkan bahwa Tuhan itulah pencipta kita. Dia yang menciptakan kita. Kalau Dia tidak ciptakan kita, maka kita tidak pernah ada. Ya. Oleh karena Dia ciptakan kita, kita ini adalah milik Tuhan. Bukan milik kita lagi. Milik Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang kita miliki, suara kita harus gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Memuji nama Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 150 ini disampaikan ada beberapa alat-alat musik yang dipakai untuk memuji Tuhan oleh orang-orang Israel, ya. Ketika mereka memuji nama Tuhan. Yang pertama, ini alat musik apa? Namanya apa? Pernah lihat gambar ini? Iya, kecapi, ya. Kecapi. Nah, yang kedua ini apa? Rebana. Yang ketiga ini apa? Gambus. Yang keempat, seruling. Kelima, ceracap.
Yang terakhir, sangkakala. Benar ya? Nah, semua ini alat-alat musik yang dipakai oleh orang-orang Israel untuk memuji Tuhan pada zaman itu ya. Nah, jadi pertanyaannya kepada kita, apakah salah jikalau kita memakai alat-alat musik yang ada tadi yang sudah kita lihat satu persatu untuk memuji Tuhan? Salah tidak? Nah, tidak, ya. Namun, kenapa kita tidak memakainya sekarang ini? Kita pakai alat musik apa untuk memuji Tuhan sekarang? Piano saja kan? Nah, kenapa? Nah, kita harus perhatikan ya ketentuan yang baik di sini ya, di dalam memakai alat-alat musik. Dikatakan di sini, perhatikan ini penting ya. Kita bisa pakai alat musik apapun untuk memuji Tuhan. Ya, untuk memuji Tuhan. Akan tetapi, kita harus memilih alat musik yang membawa kita fokus kepada Tuhan. Ya. Kita harus perhatikan ini. Ketika kita mau memakai alat-alat musik, kita harus perhatikan alat musik yang membawa kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Fokus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bukan memuji diri kita sendiri. Bukan membuat kita bergairah dan merasa senang atas diri kita. Tidak. Karena apa? Ketika kita memuji, menyanyikan puji-pujian bukan untuk kita. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Makanya alat musik itu hanya yang mengiringi kita supaya kita bisa nyanyi dengan benar. Ya. Jadi kita harus pakai alat musik yang benar-benar membawa kita fokus kepada Tuhan ya. Yang terakhir, hal yang kita perhatikan yaitu apapun alat musiknya, yang paling penting itu memainkannya harus dengan teratur. Ya, dengan teratur apapun itu, tapi harus dimainkan dengan teratur. Ya, bukan dengan asal-asalan dan bukan dengan suka-suka kita. Kita hanya mengiringi puji-pujian yang dinyanyikan oleh umat Tuhan. Inilah alat musik. Alat musik hanya membantu kita, bukan fokus. Fokusnya itu memuji Tuhan. Ya. Jadi adik-adik di Mazmur 150 ini, Mazmur ini memanggil segala yang bernafas untuk memuji Tuhan. Ya, segala yang bernafas. Apakah kita bernafas? Bernafas. Kalau nggak bernafas, kalian nggak bisa ke sini ya. Jadi kita semua harus memuji nama Tuhan. Contohnya di dalam ayatnya yang ke-6. Kita bacakan ya sama-sama ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3, ya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi ini adalah panggilan bagi kita untuk datang bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Jadi kita sudah belajar sejauh ini bahwa kita dalam beribadah kepada Tuhan ada hal-hal yang harus kita lakukan. Pertama, berdoa. Ini. Yang hari ini kita pelajari, bernyanyi, memuji nama Tuhan. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Ingat, ini apa? Bangunan apa? Bait Allah atau bait suci, benar. Ya. Nah, ingat ketika para imam sudah membawa tabut perjanjian ke dalam ruang Maha Kudus, apa yang dilakukan oleh semua orang? Mereka berkumpul bersama-sama dan memuji Tuhan. Ya, mereka menaikkan puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh umat-umat Allah, orang-orang Israel pada saat itu. Apa yang mereka nyanyikan? Ayo semuanya lihat layarnya ya. Ayo kita baca sama-sama. Apa yang mereka nyanyikan saat itu? 1, 2, ya. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, mereka sampaikan Tuhan itu baik. Ya. Sungguh dia baik. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya kasih setianya. Dia baik dan setia kepada kita. Ya.
karena kebaikannya, dia menyelamatkan kita, umatnya, dengan mengirimkan Tuhan Yesus, mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menebus kita. Itulah kebaikan Tuhan yang sangat besar kepada kita. Ya, kita harus memuji nama Tuhan. Jadi ingat, semua anak-anak Tuhan harus menyembah Tuhan dengan puji-pujian. Karena dia sudah begitu baik bagi kita. Ya, adik-adik, makanya kalau kita beribadah, kita memuji Tuhan. Nah, tadi kalian sudah memuji Tuhan dengan baik? Sudah? Belum buka suara. Jadi Lause mau mulai minggu depan ya, mari kita ketika kita memuji Tuhan pada saat menyanyikan puji-pujian, adik-adik harus menyanyikannya dengan sukacita. Ya, dengan baik, dengan suara yang terbaik yang kalian miliki, ya. Nah, dikatakan di sini juga dalam pujian-pujian kita juga sesungguhnya memohon pertolongan dan penghiburan dari Tuhan. Ya. Seperti yang disampaikan tadi di Mazmur 142 ayat 2. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Dalam puji-pujian kita bisa meminta Tuhan untuk menolong kita, memberikan kita penghiburan. Nah, ada lagu-lagu yang diciptakan, dituliskan khusus untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi adik-adik, setiap kali waktu kita memuji Tuhan dalam ibadah, kita semua harus membuka suara memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ya. Jadi adik-adik ketika puji-pujian buka suara, jangan hanya lause-lausenya saja yang buka suara. Ya. Tadi hanya lause-lausenya yang kedengaran suaranya. Adik-adik menyanyi kecil suaranya, dalam hati nggak boleh. Ya, memuji Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan kepada kamu. Ya, kita memuji Tuhan, memuliakan Dia, ya. Bukan memuliakan diri kita sendiri. Jadi biarlah kita dengan hati yang penuh sukacita memuji Tuhan setiap kalinya. Jadi pertanyaannya untuk kita pikirkan, apakah adik-adik suka memuji Tuhan selama ini? Suka? Suka? Harus suka ya. Karena ini adalah hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Harus suka memuji Tuhan. Jangan pas waktu nyanyi, oh aduh nyanyi lagi, oh nyanyi lagi. Merasa menyanyi memuji Tuhan itu membosankan. Jangan ya. Itu harus menjadi sukacita dan kesempatan kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kita harus suka menyanyi, ya, memuliakan Tuhan di dalam ibadah kita terutama, ya. Nah, hal yang kita pikirkan seterusnya, apakah adik-adik lebih suka menyanyikan lagu-lagu himne, puji-pujian bagi Tuhan, dan kidung puji-pujian kepada Tuhan, atau lagu-lagu duniawi? Siapa yang lebih suka nyanyi lagu-lagu pop, lagu-lagu rock, lagu-lagu semuanya, daripada lagu-lagu memuji nama Tuhan? Ada? Yang pikirkan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih suka menyanyi ya lagu-lagu untuk menyembah Tuhan, lagu-lagu yang membawa kita ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bukan lagu-lagu duniawi. Kalau kita suka nyanyikan itu akan membuat kita apa? Hanya ingat hal-hal di dunia ini. Ya. Tidak ingat Tuhan lagi. Dan dengan kita dengar dan nyanyikan seterusnya, apa yang terjadi? Kita pun akan hanya mencintai dunia ini. Mencintai apa yang ada di dunia ini. Lama-lama kalau kita dengarkan lagu-lagu duniawi semuanya. Setiap hari. Ya. Jadi adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan, ya.
lebih suka. Dan ketika kita memuji nama Tuhan, kita harus kasih yang terbaik. Ya, kasih yang terbaik. Saat waktunya bernyanyi, memuji nama Tuhan dalam ibadah, harus kasih yang terbaik, suara yang terbaik. Nah, kalau kalian nyanyi lagu-lagu duniawi apa? Kalian pasti coba nyanyikan dengan baik ya. Hafal liriknya bahkan. Ya kan? Ya kan? Bagaimana dengan lagu-lagu sekolah minggu? Kalian ada hafal enggak? Lagu-lagu himne yang kita nyanyikan setiap kalinya, kalian ingat enggak lagu-lagunya? Yakin ingat? Liriknya semuanya. Nah, kita coba, iya mas sekolah minggu harus ingat ya, sudah ya. Setiap hari minggu sudah dinyanyikan. Jadi ketika kita nyanyikan, kita harus nyanyikan dengan baik. Ya, dengan suara yang terbaik kita. Jangan suara hanya didengar oleh diri kita sendiri. Jangan. Ya. Jadi adik-adik, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan dalam ibadah dan dimanapun kita bisa memuji Tuhan ya. Nah, jadi kiranya Tuhan yang menolong kita semua. Amin. Sekarang kita mau berdoa ya. Ayo. Oh, lagi. Oke. Oke, kita mau nyanyikan ya. Kalau mau tampilkan, kita mau nyanyikan lagu yang tadi sudah kita nyanyikan ya. Oke, kita nyanyikan ya lagu ini ya. Oke, jadi sekarang kita sudah belajar ya bagaimana kita harus memuji nama Tuhan dengan baik dan benar dengan sukacita. Sekarang kita mau praktekkan ya. Lo semua mau dengar ya. Semuanya kita nyanyikan ya yang ada di Zoom juga. Marilah bernyanyi, marilah bernyanyi. Siap? 1, 2, 3, ya. Marilah bernyanyi, marilah bernyanyi, gembira memuji Tuhan. Marilah bernyanyi, marilah bernyanyi, gembira memuji Tuhan. Marilah bernyanyi, gembira memuji Tuhan. 1, 2, 3 lagu, 4, 5, 6 lagu, 7, 8, 9 lagu, gembira memuji Tuhan. Iya, ya, harus dengan seperti ini ya nyanyinya ya, kedengaran suaranya ya. Jadi biarlah kita senantiasa memuji Tuhan ya dengan sukacita dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja ya. Sekarang kita mau berdoa, adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan adalah baik kepada kami semua. Karena begitu besar kasih-Mu, Engkau mengirimkan Tuhan Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kami, supaya kami yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tidak dihukum di neraka, tetapi mendapatkan pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Biarlah kami semua, anak-anak sekolah minggu, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, berkatilah kami
di waktu-waktu kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita